Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Yuliandra Aurelia dengan NIM 210906502046 dari Prodi Ekonomi Pembangunan Angkatan 2021 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori penawaran dan keseimbangan pasar. Dan setelah ini saya akan menjelaskannya. Teori penawaran dan keseimbangan pasar. Pengertian penawaran. Penawaran adalah keseluruhan jumlah barang dan jasa yang produsen ingin tawarkan pada berbagai tingkat harga yang berlaku di pasar dalam satu periode tertentu. Dalam teori penawaran, kita menempatkan diri kita sebagai penjual atau produsen yang menawarkan komoditas untuk dijual. Hubungan antara harga dan penawaran serta kurva penawaran harga barang selalu dipandang sebagai faktor yang sangat penting dalam menentukan penawaran, sehingga teori penawaran lebih terfokus pada hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Untuk jelasnya, maka perlu kiranya untuk dikupas hubungan antara harga dengan penawaran seperti yang telah dinyatakan dalam hukum penawaran. Hukum penawaran merupakan suatu pernyataan yang menjelaskan mengenai sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Perilaku penjual dalam menawarkan barangnya pada berbagai tingkat harga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Kedua, harga barang lain atau yang sejenisnya. Tiga, biaya produksi. Empat, teknologi. Untuk menganalisis penawaran, cara yang digunakan relatif sama dengan cara dalam menganalisis permintaan. Misalnya, faktor-faktor yang lain tidak berubah atau ceteris paribus, maka terlebih dahulu diperhatikan pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang ditawarkan penjual. Demikian pula selanjutnya untuk menganalisis faktor-faktor selain harga terhadap penawaran. Dalam hukum ini, prinsipnya adalah bagaimana keinginan para penjual untuk menawarkan barangnya apabila harganya tinggi dan bagaimana pula keinginan penjual untuk menawarkan barangnya apabila harganya rendah. Hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah suatu barang, maka akan semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Tabel daftar penawaran. Gambaran di samping merupakan suatu daftar jumlah penawaran pada berbagai tingkat harga, atau yang biasa dikenal dengan daftar penawaran. Pada contoh tersebut menunjukkan suatu penawaran buah durian yang terjadi dalam suatu pasar. Ketika harga buah durian Rp25.000, maka penjual akan menawarkan sebanyak 1.000 buah. Namun, ketika harga turun menjadi Rp5.000, maka penjual akan mengurangi atau hanya bersedia menawarkan 200 buah. Untuk lebih memperjelas, maka berdasarkan tabel 3 di samping akan kita ilustrasikan ke dalam bentuk kurva penawaran sebagai berikut. Kurva penawaran. Kurva penawaran merupakan suatu kurva yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta ditunjukkan oleh titik A, B, C, D, dan E. Garis yang menghubungkan antar titik-titik tersebut adalah kurva penawaran, dan dalam hal ini diberikan simbol SS. Seperti analisis permintaan, maka dalam analisis penawaran perlu kita bedakan antara penawaran dengan jumlah barang yang ditawarkan. Penawaran berarti jumlah keseluruhan secara kuantitas dari setiap tingkat harga pada sebuah kurva penawaran, sedangkan jumlah barang yang ditawarkan berarti jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Di kurva penawaran ada juga fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah kuantitas suplai merupakan fungsi dari harga barang, ketersediaan faktor produksi, keadaan iklim, pajak atau subsidi, dan teknologi. Harga barang lain yang sejenis. Pada kondisi real di masyarakat, terdapat persaingan antar barang yang sejenis atau pengganti, yaitu antara satu produk dengan produk yang lain dalam memenuhi kebutuhan. Hal ini akan berdampak pada persaingan di dalam penawaran suatu barang. Sebagai contoh, kenaikan biaya produksi susu di luar negeri akan membawa akibat pada kenaikan harga susu yang diimpor menjadi lebih mahal, sehingga konsumen susu di dalam negeri akan cenderung untuk mengalihkan konsumsi susu pada susu yang berasal dari dalam negeri. Kenaikan konsumsi susu yang berasal dari dalam negeri ini akan mendorong produsen dalam negeri untuk meningkatkan atau menaikkan produksi dan penawaran susu. Selanjutnya, biaya produksi.
Biaya produksi merupakan pengeluaran yang sangat penting dalam proses produksi. Pengeluaran tersebut mempunyai peranan yang sangat besar dalam menentukan biaya produksi. Tanpa adanya kenaikan produktivitas dan efisiensi, kenaikan harga dari faktor produksi akan mengakibatkan pada kenaikan biaya produksi. Kenaikan harga untuk memperoleh faktor produksi sudah dapat dipastikan akan mengurangi keuntungan mereka dalam kurun perusahaan, sehingga penawaran pun cenderung akan berkurang. Is the second planet from the sun. Selanjutnya, teknologi. Tingkat teknologi memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan jumlah penawaran. Kenaikan produksi dan perkembangan ekonomi yang meningkat pada umumnya dipengaruhi oleh teknologi yang semakin modern. Kemajuan teknologi bahkan mampu untuk mengurangi biaya produksi, mempertinggi produktivitas, meningkatkan mutu, serta menciptakan barang baru. Dalam hubungannya dengan penawaran suatu barang, kemajuan teknologi berpengaruh terhadap dua hal, yaitu faktor pertama, produksi dapat ditambah secara lebih cepat dan biaya produksi yang semakin menurun atau murah. Faktor kedua, indikasi dari hubungan tersebut dapatlah disimpulkan bahwa kemajuan teknologi cenderung akan menaikkan penawaran. Faktor ketiga, pergeseran dan pergerakan kurva penawaran. Kurva penawaran pun dapat mengalami pergeseran maupun pergerakan. Perubahan harga akan mengakibatkan suatu pergerakan di sepanjang kurva penawaran, sedangkan perubahan selain faktor harga akan mengakibatkan pergeseran kurva penawaran tersebut. Di sini bisa kita lihat gambar pergerakan kurva penawaran. Pergerakan dan pergeseran kurva penawaran, misal pada mulanya kurva penawaran adalah SS. Titik A menggambarkan pada waktu harga adalah P1 dan jumlah barang yang ditawarkan adalah Q1. Ketika harga turun menjadi P2, hubungan di antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan bergerak ke titik A2. Ini berarti jumlah barang yang ditawarkan hanyalah sebanyak Q2. Pergeseran kurva dari kurva SS menjadi S1 S1 atau S2 S2 sebagai contohnya. Pergeseran kurva penawaran dari SS menjadi SS1 menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan menjadi bertambah, yaitu dari Q1 menjadi Q4. Walaupun harga tetap sebesar P1, keadaan ini ditunjukkan oleh titik A1. Pergeseran kurva SS menjadi S2 S2 menggambarkan pengurangan jumlah penawaran, yaitu dari Q1 menjadi Q3 dan keseimbangan terletak pada titik A3. Ini berarti bahwa pada harga P1 sekarang, jumlah barang yang ditawarkan hanya sebanyak Q. Selanjutnya, sekarang kita membahas tentang teori keseimbangan pasar. Equilibrium pasar terjadi pada harga di mana kuantitas yang diminta sama dengan kuantitas yang ditawarkan. Supply adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang akan dijual atau ditawarkan oleh produsen pada berbagai macam tingkat harga. Keseimbangan kurva permintaan dan penawaran. Equi pada harga $3 titik C, jika harga $2 maka kuantitas yang diminta lebih dari kuantitas yang diproduksi. Jika harga 4, maka kuantitas yang diminta hanya 10 dari 15 yang ditawarkan. Pengaruh dari pergeseran permintaan dan penawaran. Di sini ada dua kurva. Jadi, ada permintaan atau pergeseran yang disebabkan oleh pergeseran penawaran dan pergeseran permintaan. Dari grafik ini, kita lihat jika penawaran bergeser ke arah kiri, kekurangan akan terjadi. Pada harga semula, harga akan terdorong naik hingga kuantitas yang diinginkan untuk diberi dan dijual sama. Selanjutnya, menafsirkan perubahan harga dan kuantitas. Pada pergeseran permintaan ini, yang merupakan dari figur A, ini memperlihatkan peningkatan permintaan atau pergeseran dalam kurva permintaan. Sebagai akibat dari pergeseran itu, kuantitas yang diminta meningkat dari 10 menjadi 15 kasus. Ini merupakan pergerakan di sepanjang kurva permintaan. Dan yang terakhir, teori keseimbangan pasar, penawaran dan permintaan terhadap imigrasi. Jadi di kurva ini dijelaskan bagian dampak imigrasi terhadap upah. Itu saja penjelasan saya tentang teori penawaran dan keseimbangan pasar. Mohon maaf bila ada salah kata atau materi saya yang kurang jelas.
Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.